selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kak Paula harap adik-adik semua tetap selalu bersukacita di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun adik-adik secara online, tapi Kak Paula yakin kalau adik-adik mempersiapkan diri, mandi dulu, lalu pakai baju yang rapi dan duduk di depan gadgetnya atau di depan TV, kita mengikuti ibadah sekolah minggu. Pasti Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus mau adik-adik semua bersukacita merayakan hari yang Tuhan sudah berikan buat kita hari ini. Oke? Sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikut Kak Paula berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini Tuhan sudah berikan kami kesehatan dan kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Biar Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau angkat satu pujian. Kak Paula pernah ajarin waktu di sekolah minggu. Mungkin adik-adik lupa karena sudah terlalu lama. Judulnya, Ku Punya Teman. Adik-adik punya teman? Kak Paula juga punya. Yuk, ikutin dulu lagunya. Ku punya teman yang baik bagiku, dia sungguh sayang aku. Meskipun miskin ataupun kaya, dia sungguh sayang aku. Tak peduli bila ku miskin atau aku kaya, tak peduli rumahku kecil atau rumah besar. Ku punya
diulang-ulang nyanyi ya. Kita punya teman, kita punya sahabat yang baik banget buat kita. Siapa? Tuhan Yesus. Nggak pandang kita miskin, nggak pandang kita kaya, nggak pandang kita dari mana. Tuhan Yesus sayang kita. Nah, sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami agar kami mengerti akan isi cerita firman Tuhan buat kami pagi ini. Pimpin kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mau memimpin kami sehingga kami semakin mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan teruskan cerita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dibaptis. Nah, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Yuk kita dengarkan. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang dibaptis. Ya benar, Tuhan Yesus dibaptis, dia mau merendahkan dirinya untuk dibaptis. Padahal dia tidak berdosa sama sekali. Tapi dia mau memberi contoh kepada kita. Nah, adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu begitu sayang sama semua anak-anak. Semua orang. Tapi cerita kali ini Tuhan Yesus nggak mau berteman nih. Sama siapa ya? Padahal di lagu tadi kita dengar ya bahwa Tuhan Yesus sayang kita. Tidak memandang kita miskin, tidak memandang kita kaya, tidak memandang rumah yang kecil atau yang besar. Ya, Tuhan Yesus sayang semua orang. Kak Paula mau tanya, kalau nih hari Minggu seperti ini ditawarin nih mau main atau ibadah dulu. Kira-kira adik-adik pilih mana? Kalau kalian males dan gak dengar-dengaran, pasti kalian pilih yang main ya. Ya kan? Tapi seharusnya apa? Kita ibadah dulu sebelum melakukan kegiatan yang lain. Hari ini kita akan belajar ketika Tuhan Yesus digoda iblis. Tuhan Yesus juga pernah digoda dan dicobai oleh iblis di padang gurun. Oh, ternyata iblis yang deketin Tuhan Yesus. Pantesan ya Tuhan Yesus gak mau berteman dengan si iblis. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus berpuasa. Adik-adik tahu berpuasa tidak makan. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Bagaimana rasanya ya? Pasti lapar sekali. Coba adik-adik kalau gak makan seharian, pasti lapar kan? Apalagi nih 40 hari, 40 malam. Si iblis tahu
ketika sudah 40 hari 40 malam, iblis tahu nih Tuhan Yesus lapar. Jadi dia deketin Tuhan Yesus, mau berteman sama Tuhan Yesus. Terus dia bilang, Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Adik-adik, bisakah Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti? Tentu saja bisa, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi Dia tidak mau melakukannya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus harus berpegang teguh pada firman Tuhan, bukan pada perkataan iblis. Dia harus melakukan sebagaimana seharusnya. Makanya dia berkata pada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus digoda lagi oleh iblis. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Tuhan Yesus bilang lagi, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maksud Tuhan Yesus, jika kita mencobai Tuhan, berarti kita tidak percaya sepenuhnya pada Tuhan. Karena itu jangan mencobai Tuhan. Wah, si iblis belum puas. Dia bawa lagi Tuhan Yesus pergi. Dia kasih lihat. Lihat katanya. Kamu lihat sekelilingmu. Kalau kamu mau sujud menyembah sama aku, semua ini aku berikan kepadamu. Wah, Tuhan Yesus disuruh menyembah kepada iblis, ditawarin harta, ditawarin dunia. Wah, ya gak mau Tuhan Yesus yang punya semua ini. Lalu Tuhan Yesus mengusir si iblis. Enyahlah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya Allah saja yang boleh disembah. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus digoda oleh iblis untuk melakukan hal yang tidak benar, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, berpegang pada firman Allah. Yang kedua, tetap percaya bahwa Allah menjaga dan memelihara. Yang ketiga, hanya menyembah dan berbakti kepada Allah, bukan kepada yang lain. Makanya ketika ada pilihan nih, misalnya pagi-pagi adik-adik ditawarin, ayo kita jalan-jalan. Ibadahnya nanti aja kalau pulang dari jalan-jalan. Kita harus berpegang pada firman Allah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini hari Minggu, saatnya kita beribadah. Jadi adik-adik ibadah dulu. Nanti kalau setelah ibadah adik-adik mau ada kegiatan yang lain, baru boleh. Terus kalau ada tugas dari sekolah, diajakin main game. Kalau adik-adik malas ya main game. Tapi ingat, kita harus ingat apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ya, kita harus tetap berpegang pada hal yang benar. Ya, lakukan hal yang baik. Karena itu memuliakan nama Tuhan. Kak Paula harap adik-adik mau mengerti akan firman Tuhan pagi ini. Kita akan membaca bersama-sama di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Adik-adik baca ya di rumah ya. Diteliti firman Tuhannya, dibaca bersama-sama. Nanti biar mama papa dengar apa yang adik-adik baca, oke? Ayat hafalannya minggu ini dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mudah kan? Ulangi ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Nah, bagaimana adik-adik? Semua sudah mengerti? Yuk kita menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang di dalam cerita tadi. Sekarang kita mau berdoa menutup kebaktian kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ingatkan kami untuk mengingat ayat hafalan yang sudah kami dapat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, dadah. Coba dadah sama Kak Epen, dadah sama Kak Aldo, dadah.